Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran daring seni budaya kelas 8 ya. Bab 4 yaitu tentang teknik dasar pantomim. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, perlu diketahui ya arti dari pantomim sebelum melanjutkan ke bagian-bagian berikutnya. Apa itu pantomim? Yaitu seni pertunjukan yang menjelaskan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Pantomim ini merupakan pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal ya, sehingga tidak ada suara di panggung. Demikian dalam seni pantomim, ekspresi wajah dan gerakan tubuh memiliki peran yang sangat penting. Itulah pengertian dari pantomim. Setelah anak-anak mengetahui arti dari pantomim, di sini ada unsur-unsur pantomim, di mana unsur pantomim ini ada 3 ya, yang meliputi mimik, gerak, dan musik. Dan Ibu jelaskan satu persatu ya mengenai artinya ya. Mimik itu ya, mimik wajah ya, merupakan unsur yang paling penting dalam pantomim. Seorang pantomimer sangat mengandalkan ekspresi mimik wajah ya untuk melakonkan peran yang dibawakannya. Ekspresi wajah dapat dilakukan ya seperti ekspresi sedih, ekspresi marah, ekspresi menangis, ekspresi gembira, ekspresi bingung, atau ekspresi bahagia. Dan yang kedua ada gerak. Gerak tubuh ini dibuat berdasarkan naskah cerita yang ingin disajikan ya. Gerak dan tubuh ini bertugas untuk menciptakan kondisi yang seolah-olah ada, namun sebenarnya tidak ada. Misal gerakan sedang makan, namun sesungguhnya makanan tersebut tidak ada di hadapannya. Terus yang ketiga ada musik. Musik ini berfungsi untuk mengiringi pertunjukan pantomim ya. Selain itu, musik juga digunakan untuk memperkuat maksud dan tubuh dari pantomimer. Dalam situasi itu seperti situasi seram, situasi bahagia, situasi sedih, dan seterusnya. Jadi penonton juga dapat larut ya dalam situasi itu seperti situasi seram, bahagia maupun situasi sedih. Ada teknik dasar bermain pantomim ya, atau yang disebut dengan teknik gerak dasar, di mana pantomim merupakan bagian dari seni peran. Berikut langkah-langkah dalam memeragakan gerakan pantomim. Yang pertama ada pemanasan dan pelemasan anggota tubuh. Nah, semisal contohnya ada berlari-lari kecil di tempat, menggerakkan kepala, bahu, tangan hingga jari ya, pinggul, lutut, ada senam wajah juga. Terus kembali berlari-lari kecil di tempat sambil bertepuk tangan. Dan yang terakhir yaitu menghela napas. Itu termasuk dari pemanasan dan pelemasan anggota tubuh. Lalu yang kedua ada imajinasi benda. Nah, teknik dasar untuk memahami memahami gerakan-gerakan pada pantomim itu adalah melakukan pengimajinasian terhadap keberadaan suatu benda. Jadi
teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk mengimajinasikan suatu benda itu, yang pertama ada membayangkan penggunaan benda-benda di sekitar seperti gelas, kursi, kayu, batu ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Terus yang kedua ada menggunakan benda-benda itu dengan menyesuaikan bentuk dan berat benda serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga menyadari kadar tekanan, bawaan maupun interaksi benda dengan tubuh. Misalnya interaksi bola yang melambung berbeda dengan tali yang ditarik. Jadi imajinasi ini semisal pantomim ini pura-pura makan ya, atau pura-pura minum, mengambil gelas yang ada di depannya untuk diminum. Nah, pada kenyataannya gelas yang berisi air itu tidak ada, cuma imajinasi saja ya, atau mendorong suatu pintu ya atau sebagainya, bisa dalam pengimajinasian. Yang ketiga ada eksplorasi emosi dan perilaku. Setelah kita mampu mengimajinasikan mengenai keberadaan suatu benda ya, langkah selanjutnya adalah pengembangan kemampuan untuk mengeksplorasikan emosi dan perilaku. Kita itu harus berbuat seolah-olah kita itu merasakan hal tersebut secara nyata. Hal itu sangat menuntut kepekaan jiwa dan kita ya untuk merespon tuntutan naskah pantomim. Bentuk eksplorasi emosi itu dapat dilatih dengan beberapa cara ya. Ada yang pertama itu menentukan berbagai bentuk emosi ya. Emosi kita ketahui ada emosi marah, menangis, tertawa, ada ngambek, ada terkejut, takut, ngeri, ada juga ekspresi sedih. Ada juga memberikan arahan tentang peristiwa emosi yang akan dilakukan, melakukan dan membentuk perilaku emosi secara lian. Ada mempertemukan atau berpasangan bentuk-bentuk emosi dan menciptakan bentuk. Lanjut berikutnya ya, ada bentuk penampilan pantomim. Bentuk penampilan pantomim itu ada 3 ya, pantomim tunggal, pantomim berpasangan, dan pantomim kelompok. Dimana pantomim tunggal itu pertunjukan pantomim ya yang dimainkan oleh satu orang pemain. Biasanya tema dan adegan yang ditampilkan berupa permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam berbagai kondisi. Sebagai contoh itu ada seorang ya yang sedang berada di jalanan, bingung mau menyeberang jalan, kemudian hujan dan angin datang. Selain itu, misalnya ada orang yang sedang kebingungan ya, kebingungan karena kehilangan sesuatu ya. Pada pantomim tunggal ini dapat mencari tema-tema yang menarik untuk dimainkan sendiri. Terus ada pantomim berpasangan. Tentu kalau berpasangan ini 2 orang ya. Nah, tema dan adegan yang bisa ditampilkan tentunya keunikan dari 2 orang saling merespon gerak-gerak yang lucu. Terus yang ketiga ada pantomim kelompok, berarti lebih dari 2 orang. Nah, jadi gerakan pantomim secara berkelompok tuh dapat dibuat adegan seperti menirukan gerakan kelompok bebek yang sedang digembala petani. Nah, dan di situ ada contoh ya. Itu merupakan contoh dari pantomim kelompok. Karena jumlah orangnya itu lebih dari 2 orang ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai teknik dasar pantomim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa untuk bahan anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu kasih untuk berikutnya ya.
Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.